Selamat datang dan selamat bergabung kami ucapkan kepada seluruh mahasiswa baru di kampus UPN Veteran Jakarta, kampus bela negara. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan visi dari Fakultas Ilmu Komputer, yaitu Fakultas Ilmu Komputer ingin menjadi Fakultas Ilmu Komputer yang unggul, berdaya saing, inovatif dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi di tingkat nasional yang beridentitas bela negara sampai tahun 2025. Fakultas Ilmu Komputer mempunyai misi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul, menguasai teori dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperkuat ketahanan nasional, menghasilkan penelitian yang inovatif, yang berdaya saing dan unggul berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mendukung ketahanan nasional, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fakultas Ilmu Komputer mempunyai tujuan. Pertama adalah menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang teknologi informasi dan komunikasi, mampu berkompetisi di pasar global, memiliki dasar yang kuat dan mampu memberikan solusi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta memiliki kemampuan manajerial yang tinggi serta berakhlak dan berkarakter. Tujuan lain dari Fakultas Ilmu Komputer adalah memiliki penguasaan konsep teoritis bidang teknologi informasi dan komunikasi secara komprehensif, mampu memanfaatkan iptek, berpikir sistematis dan bernalar ilmiah untuk mengambil keputusan strategis, menghasilkan berbagai alternatif solusi berdasarkan analisis dan informasi data untuk menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat, pemerintah maupun swasta, mampu mengimplementasikan penemuan-penemuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam masyarakat luas, sekaligus memperkaya proses pendidikan dan hasanah ilmuwan bidang teknologi informasi, menciptakan atmosfer akademik yang kondusif bagi peningkatan penjaminan mutu hasil pendidikan baik untuk tenaga akademik, peserta didik maupun stakeholder lainnya, membentuk kepribadian mahasiswa berbudi pekerti yang luhur, memiliki jiwa membela negara yang kuat dan bermanfaat bagi masyarakat. Program studi di Fakultas Ilmu Komputer terdiri dari 3 program studi. Pertama adalah D3 Sistem Informasi. Saat ini mahasiswa D3 Sistem Informasi mempunyai 236 mahasiswa yang pada tahun ini kita mendapatkan penambahan 69 mahasiswa. Pada Sistem Informasi S1 ada penambahan jumlah mahasiswa sebanyak 147 pada mahasiswa baru yang akhirnya pada S1 Sistem Informasi mahasiswanya berjumlah 480 orang. Mahasiswa informatika pada saat ini jumlah 482 orang, yang dimana tahun ini mahasiswa barunya terdiri dari 149 orang. Perlu diketahui bahwa pembelajaran perguruan tinggi ini kita mempunyai beberapa tujuan dari pembelajaran. Pertama adalah untuk memudahkan dan mengkomunikasikan masuk ke kegiatan belajar mengajar kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat melakukan perbuatan belajar secara lebih mandiri. Kemudian memudahkan guru atau dosen memilih dan menyusun bahan ajar. Selain itu dapat membantu dosen menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Lalu pada hal itu juga untuk proses pembelajaran memudahkan dosen mengadakan penilaian. Pada proses belajar di perguruan tinggi
itu tidak sama dengan ketika kita belajar di SMA. Di perguruan tinggi dituntut untuk mahasiswa dituntut untuk mandiri, belajar sendiri, artinya mengeksplorasi ilmu pengetahuan dari berbagai media yang ada, misalnya dari internet dan lain-lain. Tetapi ada kunci sukses di dalam belajar bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Ada 8 kunci sukses. Pertama, bahwa mahasiswa itu harus mempunyai motivasi untuk berprestasi. Artinya dia ada keinginan untuk berprestasi. Kemudian mahasiswa harus bisa menahan perbuatan yang tidak baik. Dapat mengelola diri dengan tertib. Artinya dia harus bisa kalau dulu ketika di sekolah menengah malas-malasan, di perguruan tinggi ini kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita harus tertib. Pada saatnya kita harus datang, kita harus datang. Pada saatnya kita belajar, kita harus datang untuk belajar. Kemudian selain itu, mahasiswa harus bisa memahami karakter dosen. Karena dosen itu berbeda-beda, yang mempunyai karakter yang tidak sama, sehingga kita harus mempelajari karakter dosen. Itu adalah kunci sukses kita belajar juga. Kemudian menjalin komunikasi dengan teman. Artinya ketika di perguruan tinggi ini kita harus punya banyak teman. Kita bisa sukses kalau kita bisa berdiskusi, punya masalah, itu bisa kita diskusikan dengan teman kita. Jangan kita hanya hidup sendiri ya, nggak bisa di dalam perguruan tinggi ini. Kemudian harus banyak berdoa dengan penuh harap. Kemudian bersyukur terhadap nikmat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Lalu kita harus menghormati dosen sesuai dengan amalnya. Nah, ini kira-kira 8 kunci sukses di dalam kita belajar pada perguruan tinggi. Adik-adik semuanya, mungkin yang masuk kepada ilmu komputer ini pasti kita punya tujuan. Mengapa pilih komputer? Mengapa pilih ilmu komputer? Pertama adalah daya saing di Fakultas Ilmu Komputer, artinya lulusan Fakultas Ilmu Komputer adalah tinggi. Prospek kerja pada ilmu komputer itu sekarang sangat tinggi. Lalu ilmu yang ada itu selalu berkembang. Keterampilan yang dapat diperdayakan di berbagai bidang. Artinya bahwa lulusan ilmu komputer itu bisa diterapkan di mana saja di berbagai bidang kehidupan. Kalau kita lihat bahwa sekarang ini banyak profesi-profesi yang sudah muncul di bidang IT. Nah, antara lain adik-adik bisa menjadi software developer, database administrator, hardware engineer, kemudian sistem analis, network arsitek, web developer, dan lain-lain. Sebenarnya banyak sekali, seperti data scientist, data analis, banyak sekali profesi-profesi di bidang IT. Ya, kadang-kadang semakin berkembangnya zaman itu muncul profesi yang baru. Nah, kira-kira itu yang mungkin bisa memotivasi kepada adik-adik semua kenapa memilih Fakultas Ilmu Komputer. Dan saya berharap bahwa awal dari belajar di Fakultas Ilmu Komputer ini terapkan motivasi yang baik, sehingga adik-adik semuanya harus selesai pada waktunya. Artinya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sarjana misalnya itu adalah minimal 3,5 tahun. Kalau bisa 3,5 tahun selesai, kita harus kejar. Untuk D3 itu adalah D3 tahun. Demikianlah kira-kira bagaimana supaya adik-adik nanti bisa bersemangat dan memanfaatkan sarana prasarana, kemudian waktu yang ada ya untuk mencapai cita-cita yang adik-adik impikan semuanya. Selamat kepada adik-adik semuanya, semoga sukses dalam belajar pada Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.